Halo semua, selamat bergabung bersama kami di podcast Extension Course Filsafat episode kedua dengan judul Love as New Basis for Human Relationship with Nature. Hari ini saya, Theo, akan menjadi host di podcast ini. Kami akan ngobrol-ngobrol di sini di Balai Tonggo. Kami sedang ada di Selasar Sunario Art Space dalam sebuah pameran presentasi tunggal dari Asmujo Irianto yang berjudul Tubuh-Tubuh Antroposen. Karena sesuai sekali ya dengan tema podcast kita hari ini. Saya nggak sendiri hari ini, ada satu narasumber dan satu host lagi nemenin saya. Ada di samping saya ada Romo Ferry yang juga mengajar di Fakultas Filsafat Unpar. Selamat pagi Mo. Salam. Dan di sebelah kiri saya ada Pak Subelo yang juga mengajar di Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Selamat pagi Pak Subelo. Selamat pagi, terima kasih. Kita mengadakan acara ini sebagai bagian dari podcast Extension Course Filsafat yang sudah diadakan Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan sudah cukup lama ya, dan sekarang sedang mencoba cara baru membuat podcast gitu ya. Dan untuk acara ini, podcast ini kami bekerja sama dengan Selasar Sunario Art Space. Buat yang melanjutkan dari episode yang lalu nih, kebetulan Ari dari episode lalu mengutip Simone Weil untuk membicarakan tentang cinta ya kemarin. Kita juga sedang membicarakan cinta di sini, tapi berbeda karena alam adalah sesuatu yang mungkin kita jadi agak rancu nih. Bagaimana hubungan kita sekarang? Dan kalau premisnya tema hari ini kan justru basisnya adalah cinta itu sendiri untuk kita bisa punya hubungan. Karena rasanya nih kalau ada kata new basis berarti kan ada yang lamanya nih. Jadi ada old basis untuk human relationship with nature. Nah itu yang lama apa ya? Itu pertanyaan nanti ya. Selama ini berarti gimana hubungan kita sama alam sebenarnya? Apa bukan dengan cinta atau dengan apa gitu ya? Tapi saya mau sedikit mengutip dari Simone Weil. Menurut Simone Weil, keindahan itu adalah kebaikan atau Tuhan itu sendiri yang menampakkan diri pada kita saat kita mengarahkan perhatian padanya. Perhatian terbius sama yang indah ini tuh melahirkan cinta yang membedakan dirinya dengan hasrat atau eros yang ingin memiliki gitu ya. Jadi kalau mencintai itu dan mencintai keindahan khususnya itu sebenarnya seperti mengagumi tapi harus ada jarak gitu. Pada pengalaman yang kayak gitu manusia tuh harusnya nggak perlu hadir, hasrat manusia nggak perlu hadir gitu. Justru proses istilah V adalah dekreasi, istilah dekreasi. Proses dekreasi ini memberi ruang pada yang ilahi untuk hadir. Keindahan alam yang sebenarnya kan sementara atau kita ketemunya mungkin hanya kebetulan saja gitu, mendorong untuk sikap mencintai yang penuh gitu ya. Nah sikap ini tuh sebenarnya harusnya menurut Simone Weil ada dalam hening dan diam seperti dalam sikap berdoa, dan menginsafkan kalau siklus hidup mati itu berputar terus di luar eksistensi kita manusia di alam ini gitu. Lebih jauh lagi, melalui sikap mencintai alam yang indah ini, manusia jadi sadar sama posisinya dalam semesta dan dia menetapkan dasar etis kita di dalam dunia. Kita tuh di mana sebenarnya gitu. Dan kalau kita lihat hari ini kehancuran alam itu ya konsekuensi logis dari hilangnya sikap yang mendasar itu gitu. Manusia tuh punya ilusi kalau manusia adalah pusat semesta. Jadi keindahan alam itu tidak hadir sebagai dirinya sendiri gitu ya. Jadi alih-alih kagum dan mengambil jarak, manusia itu ingin memilikinya. Kalau di cerita di Alkitab itu seperti apel yang mau dipetik di Taman Eden gitu, ingin dimiliki. Maka keindahan itu jadi memudar, cinta yang apa adanya pada alam itu jadi justru sikap yang asing buat kita manusia hari ini gitu. Melalui media dan berita manusia hari ini kita lebih akrab melihat kehancuran, bencana, dan keindahan alam justru malah terlihatnya hanya promosi turistik, sesuatu yang oh ini indah tapi hanya di permukaan gitu. Maka hari ini saya mau mulai dengan 3 pertanyaan mendasar dulu ke Romo Ferry. Gimana sih manusia bisa kembali mengarahkan perhatian pada yang indah di alam ini gitu ya, sebagai perwujudan yang ilahi gitu ya. Alam tuh ilahi sekali sebenarnya gitu, mewujud dalam alam itu sendiri. Apakah kita perlu menjadi seperti Santo Fransiskus dari Assisi yang melepaskan segalanya biar bisa menyatu, bisa komun, bisa larut, take delight dalam keindahan dunia? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, mungkin nanti setelah itu. Ya, terima kasih Pak Theo. Ini saya langsung jawab ya. Silakan. Karena menyebut-nyebut Santo Fransiskus Assisi, salah satu dokumen yang mempengaruhi saya adalah Laudato Si,
yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus. Dan di situ juga dikutip sesuatu tentang Santo Fransiskus, dikatakan demikian. Seperti ketika Santo Fransiskus Assisi jatuh cinta kepada Tuhan dan seluruh ciptaan, maka ia memanggil semuanya sebagai saudara dan saudari. Jadi sebetulnya dasar yang paling dalam memang terhadap seluruh semesta ciptaan ini memang cinta. Tetapi di belakangnya sebenarnya yang lebih dasar lagi adalah pengakuan bahwa semua ciptaan itu diciptakan oleh yang ilahi. Dan yang ilahi itu hadir di dalam semua ciptaan. Nah, kalau kita mencintai yang ilahi, maka sebetulnya kita juga mencintai semua ciptaan. Cara pandang seperti itu, begitu ya. Ini kebetulan kita ada di Selasar Sunario yang ini pamerannya Pak Asmojo ya. Yang katanya sangat mengingatkan kita ini satu pihak ini sangat antroposentris, tetapi sebetulnya yang saya lihat malah manusia yang jadi korban di sini. Ya. Tadi yang dikutip dari Simon itu menurut saya cara pandang filsafat yang saya beri label barat yang agak membuat pemisahan, distansi, harus berjarak begitu. Sementara di cara pandang yang termasuk Santo Fransiskus bukan melepaskan tetapi menjadi bagian. Jadi bukan berjarak tetapi terintegrasi. Saya kira lebih ke arah filsafat timur yang saya tidak terlalu suka memisahkan antara eros, agape, filia. Sebenarnya harus ada semua. Kita harus punya eros juga yang berapi-api itu. Dan kemudian termasuk agape, filia dan sebagainya. Cinta dalam seluruh dimensinya menurut saya harus ada di dalam setiap manusia. Dan kalau manusia memiliki semua itu, saya kira dia akan mencintai semua. Ya bukan hanya dirinya sendiri, bukannya sesama manusia, tetapi juga sesama ciptaan yang kata Fransiskus Assisi ya dipanggil sebagai saudara dan saudari. Dan ini bukan hanya makhluk hidup manusia, tumbuhan dan hewan, saudara matahari, saudari bulan, saudara angin, saudari air, batu, semua saudara. Jadi saya kira perspektif cinta seperti Santo Fransiskus Assisi itu yang harus kita kembalikan dan bukan dengan mengambil jarak dari dunia tapi justru masuk ke dalam dunia, menjadi bagian dari dunia itu. Ya. Dan selanjutnya sedikit lagi mungkin habis ini ke Pak Subelo ya. Jadi berarti mungkin ya untuk mengembalikan kapasitas manusia biar bisa terbius lagi sama keindahan alam dan mencintai dengan menjadi bagian di dalamnya gitu ya, tanpa ingin memiliki juga, tapi di tengah iklimnya tuh kapitalistik ya hari ini gitu. Mungkin. Ya kita mungkin harus melihat bahwa manusia itu tanda petik banyak. Sekarang penduduk bumi sudah 8 miliar. Akan naik terus sampai kurang lebih 10-11. Dan itu akan turun lagi ya. Nah akhir-akhir ini saya itu melihatnya secara agak berbeda. Diksi atau percakapan, diskusi, seminar dan sebagainya cenderung melihat selalu sisi masalah. Misalnya dunia yang kapitalistik, kata siapa? Tidak seluruhnya juga gitu. Dunia yang cenderung memburuk termasuk dalam masalah lingkungan hidup. Misalnya selalu dikatakan bumi ini makin rusak, makin panas, keanekaragaman hayati makin hilang dan sebagainya. Data itu betul pada zamannya, tetapi sebetulnya data terakhir yang dikumpulkan misalnya oleh World on Data dari peneliti dari Oxford, dari Hannah Ritchie mengatakan tidak, bumi ini memperlihatkan tanda-tanda membaik. Itu perspektif baru yang akhir ini saya bawakan ya. Jadi misalnya total emisi per kapita global sudah turun, penggunaan batu bara sudah turun, deforestasi sudah turun angkanya, malah sudah terjadi reforestasi dan beberapa jenis makhluk seperti gajah, badak, singa, harimau gitu jumlahnya di beberapa tempat sudah meningkat, bahkan ada yang sampai 10 kali lipat. Jadi sebetulnya kita harus melihat dunia ini dengan lebih optimis karena kita mencintai. Begitu Pak Theo. Betul. Justru cinta itu optimis ya. Ya. Justru ya kalau kita belum optimis jangan-jangan itulah tanda belum bisa mencintai gitu ya. Kalau Pak Subelo gimana Pak? Nah itu, saya itu setiap ketemu Romo Ferry itu rasanya seperti dicas lagi, ingat lagi kita bagian dari alam, ingat lagi bahwa spiritualitas kita itu jangan kita tinggalkan di situ. Yang mungkin sekarang saya kepikir untuk saya ajukan kepada Romo Ferry itu begini Romo. Banyak pihak ya
yang seperti Romo katakan yang mestinya tidak ya, tapi kenyataannya ada. Mereka selalu menyampaikan hal-hal yang negatif gitu ya, selalu mempropagandakan kegagalan gitu. Sementara kalau saya tangkap dari Romo tadi kan bagaimana kita menyampaikan cinta, menyampaikan hal-hal yang positif, bagaimana kita melihat masa depan ini sebagai sesuatu yang penuh dengan harapan gitu. Nah, saya ingin menyambungkan ini dengan realitas di masyarakat kita sekaligus. Ini kan kalau sekarang itu sebetulnya rame-ramenya pilkada ya ini ya. Tapi saya nggak mau bermaksud melompat sih Romo. Tapi kalau kita lihat pemilu 2014 ya, pemilu 2019, saya melihat pemilu 2024 sebetulnya cintanya sudah mulai muncul Romo dibandingkan. Di situ saya melihat apa yang Romo sampaikan itu perlu kita kuatkan ya, entah dengan resonansi ya, bagaimana agar kita secara bersama-sama berkolaborasi itu terus menekan itu sesuatu yang sifatnya negatif tadi, membangkitkan lagi. Kita ini negara berdasarkan Pancasila ya. Kita ini negara yang mestinya penuh dengan cinta ya kalau dasarnya Pancasila. Kita Indonesia yang kaya sedemikian besar ya, karunia Tuhan itu, baik dari sisi hutan, dari sisi flora dan fauna. Ini mohon ini Romo, bagaimana lebih real memberi harapan kepada masyarakat untuk melawan tadi propaganda yang sifatnya negatif, pesimis itu. Mungkin kita realnya itu apa Romo untuk menatap masa depan itu Romo? Mungkin pertanyaan penting pertama yang harus kita ajukan pada diri kita masing-masing adalah apakah kita masih punya cinta? Karena kalau kita masih punya cinta, tentu saja kita akan lebih banyak melihat harapan daripada masalah. Tapi bukan cinta yang naif, yang menutup mata, cinta buta begitu ya. Tapi tetap melihat bahwa memang Indonesia punya masalah, lingkungan hidup ada masalah belum selesai. Tetapi dengan cinta kita itu kemudian punya sikap yang lebih optimis dan melihat bukan hanya masalah tetapi juga mencari solusi. Jadi saya masih sangat yakin dan percaya bahwa dunia akan menjadi lebih baik, termasuk Indonesia. Dan mari kita memilih mau menawarkan dan menggunakan terus cinta atau mungkin di other side-nya adalah benci ya. Kalau kita menabur benci, yang muncul pun mungkin adalah masalah-masalah. Kalau kita menabur cinta, yang muncul adalah harapan, solusi. Bahwa sebetulnya kalau ngomong tadi pemilu ya, Romo von Manjes itu guru besar kita ya pernah mengatakan Indonesia itu luar biasa. Lihatlah dari pemilu ke pemilu itu, setiap pemilu termasuk di desa saya nih di sini di desa Ciburia ya, apalagi pada waktu penghitungan, nomor 01 hore, 02 hore, 03 hore. Jadi dengan sukacita, tidak ada bunuh-bunuhan, tidak ada pukul-pukulan, meskipun ada yang menang dan ada yang kalah, tapi semuanya dilakukan dengan penuh kegembiraan. Itu kata Romo von Manjes. Jadi sebetulnya ada banyak tanda bahwa kita ini masih baik. Kita bisa pergi kemana saja, kita bisa berbeda pendapat. Sekarang mengkritik presiden juga tidak langsung ditangkap toh. Iya Romo. Dan itu ya, bagaimana kita memperkuat artikulasi ya, bahwa nggak cocok lah kalau Pancasila itu nggak disandingkan dengan cinta, itu pasti nggak cocok ya Romo. Ya tentu saja. Dan kalau ngomong Pancasila jadi ingat Monsieur Heyse nih, pendiri Unpar ya, dan guru besar yang juga sebetulnya dia doktornya antropologi dari Leiden kan, tentang masyarakat suku Baduy ya. Tetapi beliau juga mengajar tentang Pancasila dan dihargai bahkan langsung oleh Presiden Soekarno. Beliau juga mengajar Islamologi. Jadi sebetulnya, dan beliau juga kebetulan seorang Fransiskan ya. Jadi sebetulnya di dalam diri Santo Francis Assisi itu semuanya terintegrasi. Bukan cuma cinta kepada alam, tapi juga manusia, kemiskinan, keadilan, perdamaian, demokrasi. Jadi semuanya sebetulnya terangkum dalam salah satu figur yang kita kenal sebagai Santo Francis Assisi. Ini bukan figur Katolik, bukan hanya milik Fransiskan ya, tetapi saya kira Francis Assisi ini milik dunia ya.
ketika dia berjumpa dengan Sultan Malik di tengah-tengah perang salib, yang diwartakan kan, loh kita ini beda agama mengapa harus perang gitu ya. Dan itu diulang oleh Fransiskus Paus ketika berkunjung ke Uni Emirat Arab, ketemu dengan imam besar di sana. Ya yang mau dibawakan adalah tadi, semua tema-tema itu, ya mari kita memilih untuk menabur cinta daripada menabur benci. Tapi tidak menutup mata bahwa kita masih punya masalah. Saya ingat 4 tahun lalu diskusi dengan Romo Ferry tentang Thomas Berry itu. Romo Ferry mengangkat bagaimana Presiden Soeharto menunjuk Prof. Emil Salim ya, yang pakarnya ekonomi untuk menjadi Menteri Lingkungan Hidup ya waktu itu. Saya kira itu juga situasi dan kondisi yang penting yang harus kita pertimbangkan, bahwa ternyata mengelola alam atau kita mengemban amanah untuk melestarikan alam itu juga perlu kolaborasi dari berbagai bidang ya Romo. Ya, yang kalau mau diulang sedikit kan waktu itu Pak Presiden Soeharto mengajak Prof. Emil Salim ke Teluk Jakarta. Persisnya begitu ya Romo. Emil, mancing ini makin lama makin jauh nih, ikannya makin tidak ada karena polusi. Saya tunjuk engkau jadi menteri, waktu itu masih mungkin menteri negara urusan lingkungan hidup ya. Dan Pak Emil mengatakan, Pak saya ini ekonom bukan ekolog. Dan Pak Harto rupanya mengerti bahasa Yunani. Dia bilang bukankah sama-sama oikos, rumah. Jadi sebetulnya ekonomi dan ekologi itu mengurus hal yang sama ya. Dan yang ajaib, bukan ajaib, yang menarik ini bicara tentang Paus Fransiskus. Paus Fransiskus itu beberapa tahun terakhir mempromosikan yang namanya ekonomi Fransiskus. Ekonomi yang berinspirasi dari Santo Fransiskus, tapi yang juga dia dorong. Dan di ekonomi ini, ekonomi yang sekaligus berkeadilan sosial dan berkeadilan ekologis. Kalau menurut bahasa Prof. Emil Salim, yang saya sangat hormati, ada track ekonomi yang tentu saja harus tumbuh ya. Tapi ada track sosial, di mana ada keadilan sosial. Dan sekaligus juga ada track ekologi, di mana tiga-tiganya ini harus berjalan bersama. Kalau ngomong Pancasila, ekonomi dan sosialnya ada, tapi di Pancasila tidak nampak sekali mengenai sisi ekologinya ya. Karena ketika dirumuskan mungkin ini sudah 79 tahun yang lalu itu mungkin masalah lingkungan hidup tidak separah seperti sekarang. Jadi ketika Bung Karno merumuskan dan sebagainya, unsur ekologi di dalam perumusan Pancasila kan tidak begitu muncul. Siap. Tapi ya memang kalau kita bicara misalkan sila kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu kan tidak mungkin kita wujudkan ya, bagaimana ketahanan pangan kalau kita nggak memperhatikan situasi lingkungan seperti apa yang Romo lakukan ya di EcoCamp kayak begitu. Justru saya melihat kalau ingat itu Romo, kerusakan ya akibat industri pertanian ya, kerusakan akibat orang-orang yang mengelola secara berlebihan untuk mendapatkan ikan dari laut itu ya. Itu yang mungkin kalau kita bicara cinta dan alam harus diingatkan ya Romo. Sekali lagi saya mau mengajaknya melihat dari sudut yang lain ya. Misalnya saja peneliti Hannah Ritchie dari Oxford itu mengatakan sebetulnya pertanian ini punya kemajuan yang luar biasa. Artinya teknologi pertanian termasuk penggunaan pupuk, bahkan termasuk pupuk kimiawi ya, itu memberikan kepada manusia pangan dengan jumlah yang berkali-kali lipat tanpa harus memperluas lahan. Nah, bayangkan kalau teknologi itu tidak ada, kita itu butuh berkali-kali lipat lahan untuk mendapatkan pangan karena jumlah penduduk manusia banyak tuh ya. Bahkan ada komentar agak positif yang saya belum pernah dengar tentang kelapa sawit. Kan banyak sekali kritik ya. Tetapi secara data Hannah Ritchie memperlihatkan bahwa untuk mendapatkan minyak goreng, kita semua suka makanan yang lezat toh? Itu kelapa sawit itu adalah yang paling efisien. Artinya dengan lahan yang sama 1 hektar kita mendapat jumlah liter yang lebih banyak daripada bibit-bibit bunga matahari, kanola dan sebagainya, minyak-minyak lain yang lebih rumit, kadang-kadang lebih tergantung musim tertentu dan juga butuh lahan lebih banyak. Jadi sebetulnya selalu ada sisi positif dari sesuatu ya. Jadi teknologi pertanian juga kita butuhkan, karena kalau tidak kita akan mengurangi lagi, terpaksa membabat hutan untuk menanam sesuatu gitu.
Jadi teknologi harus meningkat dan sudah meningkat berkali-kali lipat. Jadi mari kita tidak selalu melihat semua hal dari itu. Mungkin kembali lagi, kalau dengan cinta kita menghargai semua upaya gitu ya. Bahkan kalau tadi ngomong kapitalistik gitu, kita juga butuh perusahaan-perusahaan itu. Kalau tidak ada perusahaan-perusahaan itu yang kapitalistik, misalnya kalau ngomong pertambangan begitu ya, hanya bisa kalau perusahaannya betul-betul kapitalistik dalam arti perusahaan besar. Begitu perusahaannya kecil, modal kecil, teknologinya tidak ada, dan hit and run, itulah kerusakan. Tapi kalau perusahaan-perusahaan itu sangat besar, apalagi sekarang harus memenuhi ISO, harus memenuhi ESG dan sebagainya, suatu kali perusahaan-perusahaan besar mau tidak mau menjaga lingkungan juga. Dan hanya bisa perusahaan besar. Kalau perusahaan kecil, apalagi ilegal, tidak mungkin. Iya, ini memang jadinya yang mungkin langka. Berarti hari ini memang paradigma yang lebih kompleks akan kondisi ya, karena biasanya memang kita jadi tergiring untuk melihat yang mau kita lihat. Benci. Ya. Sekarang kita, ayo cinta. Nah, itu bagian yang rasanya karena memang selalu ada dua-duanya. Pasti kita bisa melihat praktik pertambangan di mana dari perspektif ini sangat salah, tapi sebenarnya juga saat dilihat dari sisi yang positif, dan kalau nggak ada itu bagaimana dengan kehidupan saya kita. baru berkunjung ke satu perusahaan yang mengelola hutan untuk kertas, industri kertas ya. Tapi komitmennya sangat jelas. Tapi ini perusahaan besar ya. Dia mengatakan 1 hektar untuk pohon eukaliptus untuk diambil bahannya untuk kertas, tapi 1 hektar konservasi. $100 juta untuk konservasi. Sekian puluh megawatt energi dari solar panel, energi surya ya. Dan itu generasi kedua dari owner pendirinya ya. Dan saya melihat hal yang sama juga. Saya pernah melihat pertambangan yang juga sangat luar biasa, kebun sawit yang luar biasa. Jadi memang harus perusahaan besar yang punya komitmen jangka panjang dan juga kemudian ownernya punya kesadaran. Karena kita membutuhkan semuanya, butuh batu bara, butuh sawit, butuh kertas, butuh segala macam. Hanya kita harus istilahnya berkelanjutan ya. Jangan apa yang kita nikmati sekarang tidak bisa dinikmati generasi yang akan datang. Harusnya kita bahagia, generasi yang akan datang juga bahagia. Jangan sampai istilah keberlanjutan gitu kan ya, kita bahagia di atas penderitaan generasi yang akan datang gitu. Nah, ini berarti emang mungkin kita lanjutkan dengan membicarakan generasi muda ini gitu ya, selanjutnya gitu, bukan hanya kita tapi yang selanjutnya. Dan fakta kalau memang pola komunikasi hari ini, generasi hari ini banyak melalui media sosial, dan saja tuh framing itu bekerja di situ ya. Dan yang dari tadi kita lihat misalnya mengenai kritik pertambangan dan lain itu memang lebih dominan, lebih banyak. Jadi message-nya memang jadi message yang akhirnya mau nggak mau antagonistik gitu ya, membuat jadi memang energi negatif gitu. Akan sangat sulit untuk bilang kami mencintai juga perusahaan tambang itu sebagaimana kami mencintai alam misalnya gitu ya. Itu ormas keagamaan jadi ormas tambang cerita lain lagi. Yang pertama, mereka itu hanya dapat sisa dari lahan tambang dari perusahaan lain gitu. Jadi dibagi lahan sisa sebetulnya. Yang kedua, dari sudut industri tambang sebetulnya sudah sedang turun. Jadi sebetulnya itu hanya cari masalah saja ya. Jadi tapi saya menghargai misalnya di kalangan Muhammadiyah misalnya ada banyak kritik termasuk dari orang muda, justru memperlihatkan bahwa Muhammadiyah mungkin punya kedewasaan bahwa perbedaan pendapat itu diizinkan gitu. Saya menghargai perbedaan pendapat itu. Jadi ketika ada perbedaan pendapat, baiklah kita malah bersyukur gitu. Sementara mungkin di ormas yang lain tidak diberi kesempatan untuk berbeda pendapat, nggak boleh demo gitu ya, langsung akan dihantam oleh yang lain lagi gitu ya. Jadi mari kita biarlah lewat berbagai perbedaan itu nanti mudah-mudahan kita akhirnya menemukan kebijaksanaan yang lebih baik. Tapi berarti Romo masih optimis juga dengan yaitu ya landscape media hari ini, diskusi di media sosial, berita-berita yang membanjiri hari-hari kita. Banyak berita yang tidak bisa diandalkan, tapi banyak juga berita yang baik. Ya, jadi misalnya belum lama ini saya mencoba mencari ya, mana negara di Afrika yang dulunya kacau balau, Rwanda misalnya, genocide ya. 800.000 orang terbunuh dalam perang antar suku Hutu dan Tutsi. Itu 30 tahun yang lalu. Tapi kalau Rwanda hari ini sudah 30 tahun dengan kemudian mendapatkan presiden yang baik,
Rwanda menjadi salah satu negara yang paling bersih di Afrika, paling aman, dan pertumbuhan ekonominya juga paling bagus. Jadi ada harapan bahkan di negara yang 800.000 orang dibunuh dalam waktu singkat itu, tapi sekarang berubah. Jadi sebetulnya ciri-ciri atau contoh-contoh perubahan itu sangat banyak. Dan mari kita mencari itu, kita dorong itu, kita wartakan itu ya, kita sampaikan hal seperti itu, hal baik daripada memilih menyampaikan hal yang buruk dan menebarkan kebencian itu seperti menebar racun gitu ya, akan menjadi kanker yang lama-lama bukan cuma stadium 1 jadi stadium yang tak tertahankan ya, kita semua kena kanker ya mati semua lah. Betul. Ya mungkin sebelum Romo closing statement, saya hanya mengingatkan ke teman-teman peserta ECF ya, mungkin harus sering ngobrol-ngobrol kayak gini ya, nggak hanya nunggu dipanggil ke Jalan Nias gitu. Silakan Pak Tio. Iya. Ya berarti hasil dari diskusi kita hari ini yang sangat penting adalah mengingat yang tadi Romo sebut sebagai perubahan itu, optimisme itu gitu ya. Dan mungkin sebagai closing statement gitu ya Mo ya, ini saya sudah sempat catatkan gitu ya. Jadi kan premis kita ya, cinta sebagai basis baru bagi manusia untuk berelasi dengan alam. Relasi konkret seperti apa sebenarnya yang didasari oleh cinta ini? Sebagai closing statement. Tiba-tiba mungkin saya ingin mengutip atau mengingat 3 ya. Yang pertama adalah Santo Francis Assisi yang jatuh cinta kepada semua ciptaan. Sebetulnya awalnya jatuh cinta kepada Tuhan. Dan kalau Tuhannya menciptakan semua, maka semua ciptaan juga adalah saudara dan saudari. Itu Santo Francis Assisi. Tokoh kedua yang tadi saya sudah sebut adalah Monsignor Heyse ya, yang memperlihatkan bahwa sebagai seorang Fransiskan dia juga menghayati Santo Francis Assisi, tapi lebih terintegrasi dalam bidang-bidang lain. Jadi menjadi seorang Fransiskan, menjadi seorang pengagum Santo Francis Assisi bukan berarti hanya alam ya, tetapi juga manusia. Monsignor Heyse menghargai agama-agama lain, Islam, menghargai Pancasila, disertasinya tentang suku Baduy misalnya gitu. Tokoh ketiga ini muncul begitu saja karena kita ada di sini adalah Pak Sunario, yang juga untuk saya agak ajaib. Ya, saya berkali-kali terinspirasi. Misalnya salah satu bangunan kami itu dibantu oleh Pak Sunario, dan Pak Sunario membuat lingkaran-lingkaran, circle of water, air, circle of fire, circle of kayu. Tembok pun kalau bisa tidak sudut dan patah gitu, tapi belok dan berputar gitu. Sebetulnya mau mengatakan apa? Kita ini jangan terlalu cerewet, jangan terlalu banyak kritik, jangan terlalu banyak melihat yang tajam-tajam gitu ya. Tapi bisa nggak melihat bahwa semuanya tuh terhubung. Dan sebetulnya buku terakhir saya tentang spiritualitas ekologi mengingatkan bahwa spiritualitas ekologi adalah ketika kita menyadari bahwa di alam semesta ini semuanya beraneka ragam, bukan hanya pohon ya, bukan hanya alam, manusia juga, agama juga, suku dan budaya juga beraneka ragam. Itu prinsip pertama dari sebenarnya dari Thomas Berry yang jadi disebut diversitas atau diversity. Prinsip keduanya adalah interioritas ya, bahwa semuanya mengandung yang ilahi karena diciptakan pencipta yang sama. Tapi semuanya terhubung dan hidup dalam komunio, keterpaduan. Jadi keterhubungan, keterpaduan itu sebenarnya adalah ciri dari alam semesta. Saya ingin menutup dengan mengatakan, mari kita menghargai keterhubungan dan keterpaduan kita dan keberagaman kita, sekaligus keunikan kita. Sekali lagi beragam tapi unik. Yang beragam dan unik itu hidup di dalam keterpaduan dan keterhubungan. Dan itu hanya bisa kalau kita saling mencintai. Tanpa meninggalkan alam. Ya, di alam itu semuanya ada. Kita juga hanya bagian dari alam. Ketika bicara alam jangan langsung pikir pohon. Ya, kita juga adalah tidak jauh dari alam, malah kita ini penduduk terakhir dari alam ya. Yang kalau istilahnya kos baru terakhir datang gitu ya. Anak mungkin bontot ya, Romo. beberapa detik terakhir baru datang. Ya, kita harus menghormati semua yang ada sudah sebelum yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Para pendahulu ya. Siap. Oke Romo Ferry, wah luar biasa. Kita bisa menyimpulkan ya, memang untuk hubungan manusia dengan alam itu bukan manusia dengan pohon ini. Kita membicarakan manusia justru yang ada di alam. Kita adalah alam gitu kan. Kita juga adalah alam. Kita ada alam. Justru saat kita menyadari
ada ciptaan, ada Tuhan yang menciptakan itu semua, ada keragaman yang berbeda-beda itu ya, yang kadang yang bagian paling susah tuh hari ini gitu ya. Wah kita beda tapi gimana komunikasi dengan yang berbeda, mencintai juga, wah itu susah sekali. Dan yang terakhir juga memang terhubung ya, bisa komunio dengan yang berbeda. Tapi karena kita semua menyadari kita ciptaan dari satu pencipta, jadi ada hal-hal yang akhirnya dari diskusi hari ini kita bisa simpulkan gitu ya, memang hubungan manusia dengan alam itu seharusnya natural ya, harusnya memang yang kita sebut dengan cinta itu justru malah jangan-jangan ya. keniscayaan kita yang diciptakan dari sumber yang sama Cinta ini itu sudah ada kok. sudah ada gitu. Wah luar biasa. Baik, demikian teman-teman, terima kasih sudah bergabung bersama kami di podcast episode 2 dari ECF yang berjudul Love as New Basis for Human Relationship with Nature pagi ini gitu. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan selamat menantikan nanti ada episode selanjutnya, episode ketiga dari podcast ECF ini. Mudah-mudahan akan terus menginspirasi teman-teman. Kami dari Selasar Sunario Art Space dari Balai Tonggo dan ECF dari Universitas Katolik Parahyangan khususnya Fakultas Filsafat mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. Selamat pagi. Selamat pagi. pagi. Terima kasih Pak Theo, Pak Subelo. Terima kasih Romo.